kita langsung masuk ke pembahasan hukum ahkam nun as-sakinah wat tanwin, hukum nun mati dan tanwin. Ya. Sebelum kita mulai, mungkin sedikit juga mengingatkan kepada kawan-kawan sekalian, penerapan di sini kita tidak berputar-putar atau membebani diri dengan kita harus hafal betul-betul setiap istilah dan setiap rumus. Kalau hafal rumusnya wajib, tapi lebih ke bagaimana penerapannya tadi, lebih ke how daripada what gitu ya. Itu lebih ke bagaimana penerapannya ketimbang apa dari isi materinya. Itu karena istilahnya bisa jadi setiap kitab istilahnya punya istilah yang beda-beda, atau susunan tajwid para ulama punya susunan yang berbeda-beda, walaupun tujuan atau penerapan dari kaidah-kaidahnya tetap sama. Maka kita tidak, kalau misalnya masih kebingungan, yang penting adalah bagaimana kita tahu menerapkan si hukumnya. Walaupun secara istilah kita tidak hafal, atau istilah bahasa Arab tidak hafal, tapi tahu fungsinya. Ya. Kita masuk ke hukum nun mati dan tanwin. Ya, ini sebelumnya bisa dilihat bersama. Ini bentuk nun mati dan tanwin. Nun mati adalah nun yang atau yang berharokat sukun. Nah, ya kan? Dibaca an. Nah, itu akhirnya berakhiran an. Maka ini juga tanwin, dia i'tibar atau isyarat dari nun mati juga, bahwa dia berbunyi an ketika harokatnya fathah, fathatain maka dibaca an, ketika di kasrotain maka dia dibaca in, ya, double kasroh maka dibaca in, dan double dhammah maka dibaca un. Dan double dhammah nih ada yang rasumnya seperti ini, seperti di Al-Quran pada umumnya, tapi ada juga yang menulis dengan double waw, ya, double waw. Nah, Untuk tapi double wow itu bukan kalau ini, kalau boleh nanya Ustaz. Ya. Double wow itu bukan kalau di berikutnya adalah akan jadi ikfa. Enggak. Enggak? Oke, terima kasih. Ini double di Rasum Usmani, Pak. Iya, Madinah, Pak. Rasum Usmani. Ya, tapi di beberapa rasum seperti di rasum Al-Quran Jawa kalau nggak salah, dia lengkungnya tidak ke sini tapi ke belakang. Ya. Ya, cuma secara umum bentuk dari dhammatain atau bentuk dari tanwin yang berharokat dhammah maka dia dibaca un, ya, dan rosamnya secara umum seperti ini, tapi bisa berbeda-beda tadi tergantung tafsilannya. Taib. Kita lanjut. Nah, secara umum maka hukum dari nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran itu ada 4 hukum. Yang pertama adalah izhar, dibaca jelas. Nah, ini adalah hukum paling basic, ya, hukum paling basic dari hukum nun mati itu sendiri gitu. Jadi kalau nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf ini, ya, huruf alif atau hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, 6 huruf ini maka dia dibaca kembali ke pada asalnya, gitu. Jelas. An, gitu. Ya, an. Kemudian idgham. Dia huruf nun mati atau tanwinnya dia dimasukkan ke huruf setelahnya, ke huruf-huruf yang menjadi huruf idgham ini. Nah, dan idgham ini ada 2 jenis, yaitu dengan gunnah atau dengung dan tanpa gunnah. Nanti penjelasannya ada di bawah. Kemudian iqlab. Iqlab itu dia berubah. Si nun mati atau tanwinnya dia berubah ketika bertemu dengan satu huruf, yaitu huruf ba. Adapun ikhfa, maka ikhfa di sini adalah samar. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain dari huruf ba atau selain dari huruf iqlab, idgham, dan huruf izhar. Maka sisa dari huruf hijaiyah itu masuk ke huruf ikhfa.
dan dibaca samar. Dibaca samar. Ya. Taib. Ini diantara contoh hukum idhar. Hukum idhar itu dibaca jelas. Hurufnya ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Contohnya man amana. Man amana. Man amana. Atau min ghillin. Atau man huwa. Min alaq. Min hadidin. Man khaffat. Nah, ini diantara hukum atau contoh dari hukum idhar. Kemudian masuk ke hukum yang kedua. Ya, hukum izhar tadi dibaca jelas, dibaca sesuai dengan asalnya, ya. Ketika nun mati bacaan pada asalnya adalah an, ya. An, min, man. Nah, maka dia sesuai dengan hukum asalnya, hukum paling basic dari hukum nun mati. Nah, kemudian idgham. Nah, idgham ini itu dimasukkan. Nun mati atau tanwinnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Ya, dimasukkan seolah-olah dia tidak ada. Nah, tapi dia ada dengan dua pembagian, bi gunnah atau dengan gunnah atau dengan dengung dan bila gunnah. Yang dengan gunnah hurufnya ya, nun, mim dan waw. Contohnya apa? Iya, yanmu atau disingkat dengan yanmu, betul. Contohnya apa? Faman ya'mal. Faman ya'mal in nafa'at mimma mimma. Nah, ini dia seolah-olah nunnya tidak ada. Jadi nun matinya tadi mim langsung harusnya min ma, maka dia nunnya dimasukkan ke mim. Dengan apa? Dengan adanya dengung, adanya penekanan. Ya, adanya gun. Nah, mimma miwaliyu miwaliyu. Nah, kemudian yang tanpa gunnah, maka apa ini? Hurufnya hanya dua, yaitu lam dan ro. Lam dan ro. Contohnya miladunk. Miladunk. Harusnya min ladunka. Ya kan? Kalau nun matinya dibaca jadi min ladunka. Tapi apa? Dia langsung dimasukkan ke huruf setelahnya. Jadi miladunka. Contoh lagi khairul laka. Khairul laka. Tapi apa? Khairun laka. Khairun laka. Khairun laka. Nah, ini diantara hukum nun mati. Itu hukum yang kedua, idgham. Memasukkan nun mati ke huruf setelahnya. Ada dua, yaitu idgham bi gunnah atau dengan gunnah atau bila gunnah. Kemudian hukum yang selanjutnya yaitu apa? Iqlab. Ketika nun mati bertemu dengan satu huruf yaitu huruf ba. Huruf ba. Maka dia ketika nun mati tersebut bertemu dengan huruf ba, nun matinya berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi mim. Berubah bunyi nun mati atau tanwinnya menjadi mim. Ya, harusnya kan sami'an basira, harusnya begitu kalau tidak ada hukum tajwid. Tapi karena ada hukum tajwid, nun mati atau tanwinnya bertemu dengan ba, maka apa? Bunyi an-nya kulibat, berubah menjadi mim. Jadi apa? Sami'an basira. Sami'an basira. Nah, ini hukum nun mati yang ketiga. Hukum nun mati yang terakhir adalah ikhfa atau samar. Itu samar dan ditambah dengan adanya dengung. Dan huruf-huruf hijaiyah yang tersisa maka itu termasuk huruf ikhfa. Ya,
ta, sa, ja, dal, zal, zai, sin, shin, dod, sod, dod, to, bo, fa, ko, dan kaf. Ya, saya tidak membebani untuk langsung menghafalkan semuanya, tapi kalau tadi hafal yang 3 dan pengecualiannya diikhfakan, itu sudah cukup. Gitu. Hafal huruf-huruf dari hukum nun mati yang sebelumnya, maka hukum yang ini atau huruf-huruf yang ini itu akan refleks dia terpisah dari hukum yang sebelumnya. Maka ini adalah sisa dari huruf hijaiyah yang ada. Ya. Dan dibaca samar. Contohnya harusnya dibaca minju kalau tanpa hukum tajwid. Tapi karena ada hukum ikhfa di sini, nun mati bertemu dengan ja, maka apa? Milju. Ya. Ya, ada sedikit angnya. Ini untuk permulaan ya, belum penyempurnaan hukum ikhfanya. Tapi secara umum dia dibaca seperti itu. Milju. Harusnya yantiku, tapi nunnya agak disamarkan jadi yantiku. Andada. Dibaca jadi andada. Minkum. Jadi apa? Minkum. Anfusakum. Jadi apa? Anfusakum. Nah, maka ini diantara cara membaca hukum nun mati yang terakhir, yaitu hukum ikhfa. Oke, kita sedikit ulang lagi tadi. Hukum nun mati dan tanwin itu ada 4 jenis. Ketika nun mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah itu ada 4 kondisi. Yang pertama adalah idhar, ya hurufnya hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Maka apa? Maka dia dibaca jelas, dibaca basic, dibaca seperti asalnya, yaitu an, in, un, man, amana, min khair, min khauf, min ghairi. Ya. Dia dibaca seperti bahasa Arab pada umumnya. Ya, nun mati atau tanwinnya. Kemudian idgham. Nah, idgham di sini apa? Dimasukkan nun matinya ke huruf setelahnya. Dan ada 2 kondisi lagi di sini, dengan dengung atau tidak, atau tanpa dengung, tanpa gunnah. Yang dengan dengung hurufnya yanmu, ya, nun, mim, dan waw. Dan yang tanpa gunnah atau tanpa dengung hurufnya lam dan ro. Kemudian iqlab. Iqlab apa? 1 huruf, yaitu ba. Kondisinya adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka apa? Maka nun mati atau tanwinnya berubah menjadi mim. Contohnya min ba'di jadi mim ba'di. Kemudian ikhfa, maka apa? Hurufnya adalah huruf hijaiyah selain dari huruf-huruf iqlab, idgham, dan idhar, dan dia dibaca samar dan juga dengan dengung. Contohnya apa? Min qabli jadi min qabli, dan lain sebagainya. Ini diantara satu materi penting atau satu titik dari hukum tajwid yang ingin kita tekankan pada malam hari ini, ya. Dan sebelum diakhiri materinya,